Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Endri Astuti dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892450037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SH SE MM dengan judul materi Perbankan Syariah. Sebelumnya ada pengertian mengenai perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau mengungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang bersifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain-lain. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi swasta dalam komunitas muslim di dunia. Berikut sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Herokat di Nanggro Aceh Darussalam yang diperkasai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui serangkaian lokakarya, bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 8-20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Pertumbuhan perbankan syariah masih lambat pada masa itu dan periode tahun 1992 hingga 1998 hanya ada satu unit bank syariah. Pada tahun 1998 disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang unit usaha syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Kemudian pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menandai era bangkitnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 300 buah unit usaha, syariah 19 buah, BPRS 92 buah, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 643 buah bank umum syariah, 25 unit usaha syariah, dan 133 buah BPRS. Regulasi bagi bank syariah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut dual banking system. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan undang-undang sebelumnya dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia yang dikuatkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Dan pada pasal 1 bulir ke-13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi perbankan syariah. Teknis operasional, produk, dan transaksi syariah yang digunakan pada bank syariah diatur oleh Fatwa DSN MUI. Selanjutnya, nomor 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyebutkan dimungkinkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengertian bank syariah itu sendiri yaitu bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk biaya atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan.
Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Sudarsono pada tahun 2004 berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gahar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dan fungsi perbankan syariah yaitu perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip-prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah yaitu bank syariah dan unit usaha syariah atau UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Penanggung jawab bank syariah dalam pelaksanaannya, fungsi pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tetap menerapkan tata kelola yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Meskipun begitu, tata kelola dan pengawasan tetap mendapatkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman oleh sistem perbankan syariah. Secara hakikatnya, bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan. Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip syariah Islam tersebut. Tetap teguh dalam menjalankan aktivitas perbankan pada prinsip syariah juga dipandang sebagai sisi kekuatan dari bank syariah itu sendiri. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Perihal pengawasan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Manajemen bank syariah. Manajemen bank syariah yakni manajemen lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dijelaskan pula oleh Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah pada dasarnya manajemen perbankan di Indonesia dibagi dalam dua cabang, yakni konvensional dan syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 pada tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gohar, maisir, riba, dan zolim, serta objek yang haram. Gagasan berdirinya Bank Syariah secara internasional muncul dalam Konvensi Negara-Negara Islam pada tahun 1969. Saat itu sejumlah negara mengusulkan sistem keuangan yang bebas dari riba.
Jenis-jenis bank syariah. Terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah itu sendiri. Pertama yaitu bank umum syariah dan yang kedua yaitu bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Kedua jenis usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dengan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun ada perbedaan dalam sistem operasional yang ditawarkan kepada nasabah, yaitu dari segi sosial. Fungsi sosial merupakan aspek pertama yang memperlihatkan perbedaan antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah secara signifikan. Dalam pelaksanaan aktivitas perbankan syariah, bank umum syariah dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal. Dalam hal ini adalah penerimaan dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Dana yang diterima tersebut nantinya bisa disalurkan kepada organisasi pengelola zakat untuk keperluan sosial. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memiliki fungsi sosial tersebut. Selanjutnya dilihat dari penghimpunan dana. Dalam sistem penghimpunan dana, Bank Umum Syariah diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Wakaf uang yang diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Sedangkan untuk bank pembiayaan syariah, bank hanya bisa melakukan penghimpunan dana nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya dilihat dari metode penyaluran dana, bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Selain itu, pembiayaan yang boleh dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah juga bisa dilakukan dengan cara sewa beli serta pengambilan alihan utang berdasarkan akad hawalah. Untuk produk perbankan sendiri, bank pembiayaan rakyat syariah menawarkan simpanan berupa tabungan dan juga investasi dalam bentuk deposito. Manfaat yang bisa dirasakan oleh nasabah harus didapatkan melalui akad wadiah dan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perbankan syariah dan kelembagaannya. Yang pertama yaitu ada struktur perbankan syariah. Berdasarkan kegiatannya, bank syariah dibedakan menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Untuk penjelasannya, yaitu Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang selanjutnya yaitu unit usaha syariah, itu adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Selanjutnya yaitu bank pembiayaan syariah, yaitu di mana bank syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa atau dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya yaitu ada Dewan Pengawasan Syariah atau BPS, yaitu suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawasan syariah dan secara eksternal juga dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Fungsi DPS dalam organisasi bank syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai pemberi nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Selanjutnya yaitu sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Selanjutnya yaitu sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank kewajiban melapor pada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.
Salah satu alasan mengapa dalam lembaga perbankan syariah perlu dibentuk Dewan Pengawasan Syariah agar perbankan syariah tersebut menjalankan fungsinya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip bank syariah. Dengan kata lain, Dewan Syariah Nasional dapat menjadi power of control terhadap perbankan syariah. Salah satu tugas penting dari Dewan Pengawas tersebut adalah memberikan masukan kepada pihak-pihak direksi agar tetap menjalankan aktivitas perbankan pada jalur yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional, yaitu prinsip perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat sebagai berikut. Bank Islam yaitu melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam. Selanjutnya memakai prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, berorientasi keuntungan dan falah, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan dan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional yaitu melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam, memakai perangkat suku bunga, berorientasi keuangan, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur debitur, serta penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya. Konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Besono pada tahun 2007, paling tidak ada 3 jenis prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah yang harus dijaga oleh para bankir. Yaitu yang pertama, prinsip keadilan, yakni membalas imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan oleh kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Yang kedua, prinsip kesetaraan, yaitu nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan bank memiliki hak kewajiban beban risiko dan keuntungan yang berimbang. Dan prinsip ketentraman bahwa menjadi menetapkan zakat harta. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam berinteraksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah perbankan syariah nasional
selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya seperti arsitektur perbankan Indonesia, arsitektur sistem keuangan Indonesia, serta rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN. Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan terima oleh masyarakat segenap. Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah sebagai langkah konkret upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah grand strategi pengembangan pasar perbankan syariah. Sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu penetapan visi pada tahun 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN. Selanjutnya, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal. Selanjutnya, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, serta peningkatan layanan serta strategis komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. Selanjutnya, berbagai program konkret telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari Grand Strategi Pengembangan Pasar Keuangan Perbankan Syariah, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase 1 tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai beyond banking dengan pencapaian target aset sebesar 50 juta triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%. Fase 2 pada tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase 3 pada tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar 124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. Yang kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek posisi, differentiation, dan branding. Posisi baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Aspek diferensi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparan, kompeten, dan dalam keuangan yang beretika. Teknologi informasi yang selalu update dan user-friendly serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking. Yang ketiga yaitu program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank 32-33 syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah. Yang keempat yaitu program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh kenaikan value yang ditawarkan saling menguntungkan dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami. Selanjutnya yang kelima yaitu program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya manusia.
yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas dengan tetap memenuhi prinsip syariah. Selanjutnya yang keenam, yaitu program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung maupun tidak langsung, yaitu seperti media cetak, elektronik, online, dan website, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk perbankan syariah yaitu produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain. Yang pertama titipan atau simpanan yaitu wadiah, jasa penitipan dan deposito mudorobah. Yang kedua bagi hasil terdiri dari musyarakah, mudorobah, muzaraah, musakoh. Yang ketiga dilihat dari jual beli yaitu terdiri dari muroboha, bai, assalam, istisna, ijaroh, al-ijaroh, al-mutabhiyah, bitamlik. Selanjutnya yaitu jasa yang terdiri dari al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, al-aroh, dan al-qard. Sistem pinjaman di bank syariah yang tidak menggunakan bunga membuat bank memiliki berbagai produk pinjaman yang berbeda dengan bank konvensional. Salah satunya adalah murabahah. Murabahah adalah proses peminjaman dana berupa jual beli barang dengan keuntungan pihak bank berupa margin dari barang yang telah dibeli untuk dijual kepada peminjam yang dibutuhkannya. Proses ini dilakukan secara transparan atau dengan kata lain pihak peminjam mengetahui berapa margin yang dikenakan pihak bank syariah kepada mereka. Adapun berdasarkan pada jenis barang pengganti jual beli barang yang terjadi meliputi yang pertama yaitu al-muqayadah, bentuk awal dari transaksi di mana barang ditukar dengan barang atau barter. Yang selanjutnya yaitu al-mutlak, yaitu bentuk jual beli biasa di mana barang dijual atau ditukar dengan uang. Selanjutnya as-sarf, yaitu jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Prinsip syariah yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu akad wadiah, perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban dari pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Akad wadiah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yad damanah, yaitu di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Yang kedua yaitu wadiah yad al-amanah, di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Selanjutnya yaitu ada akad mudorobah, yaitu perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad mudorobah terbagi menjadi dua, yaitu mudorobah mutaqoh, kerjasama antara dua pihak di mana sahibul mal menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada mudoroib dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. Selanjutnya yaitu mudorobah muqayyadah, kerjasama antara dua pihak di mana saibul mal menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada mudorib dalam menentukan jenis dan tempat investasi, di mana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka.
Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah menciptakan kehidupan yang penuh dengan keseimbangan. Ciri khas keseimbangan ini tercermin antara individu dan masyarakat sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai pasangan lainnya, yaitu dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, akal dan roh nurani, idealisme dan fakta, dan pasangan-pasangan lainnya yang disebutkan dalam Alkitab Al-Quran. Secara umum, efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas sehingga hal tersebut dapat membuat kinerja keuangan perbankan syariah lebih baik. Sedangkan bagi perbankan konvensional adanya selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpanan merupakan sumber keuntungan besar sehingga pendapatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan konvensional. Berikut kesimpulan dari presentasi atau materi yang telah saya paparkan, yaitu dari analisis tersebut diketahui terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu yang pertama masih terbatasnya jaringan kantor syariah. Keterbatasan jaringan kantor ini sangat mempengaruhi terhadap kemampuan pelayanan bank syariah terhadap masyarakat yang menginginkan jasa bank syariah. Yang kedua yaitu masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah. Keterbatasan informasi mengenai bank syariah inilah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat memiliki persepsi yang keliru mengenai operasional atau operasi bank syariah. Yang ketiga yaitu masih belum lengkapnya ketentuan-ketentuan tentang kegiatan usaha bank syariah seperti standar akuntansi, standar prinsip kehati-hatian, standar fatwa produk bank syariah, serta ketentuan produk lainnya. Yang keempat yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknik bank syariah. Selanjutnya, solusi atau saran. Untuk memecahkan persoalan di atas, maka ada beberapa solusi yang menjadi layak untuk diterapkan, yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi dan promosi secara intensif tentang konsep perbankan syariah, termasuk menjelaskan keuntungan menabung dan mengambil kredit di perbankan syariah. Yang kedua, meyakinkan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia, untuk menabung dan berhubungan dengan perbankan syariah secara intensif, termasuk menjelaskan konsep perbankan syariah secara lebih mudah dimengerti berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, melakukan perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia yang dengan sistem manajemen modern dan kompetitif. Selanjutnya yang keempat yaitu membangun hubungan baik dengan berbagai pakar perbankan termasuk menerima masukan dari mereka dan menjadikan masukan tersebut sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan atau paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.